أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyarul muslimin, jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kembali Allah taala memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Hingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali berkumpul dalam majlis ilmu. Majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Maka tentunya dengan hadirnya kita seperti ini, kita berharap bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk nantinya dimudahkan kita semua untuk sampai ke surganya kelak. Amin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingatkan kembali bahwasanya sekarang kita ini sudah ada di tanggal 17 Sya'ban ya. Berarti puasa kurang, Ramadan kurang sedikit lagi, kurang lebih 13 harian lagi gitu ya. Nah, dari situ ya sudah sepantasnya kita mempersiapkan diri ya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya, baik menata hati kita, ya, menata ibadah kita, menata apa-apa yang perlu kita persiapkan supaya nanti di bulan Ramadan kita tidak kaget dengan apa yang mesti kita kerjakan di bulan Ramadan nantinya. Baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita melanjutkan apa yang kita pelajari dari tafsir juz ammah, dan insyaallah di malam hari ini kita akan masuk kepada tafsir dari surat Al-Lahab, atau nama lainnya adalah surat Al-Masad. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita dari apa yang kita dengar dalam firman Allah Ta'ala ini. Amin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, surat Al-Masad atau surat Al-Lahab ini, surat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW itu memulai dakwah secara terang-terangan di Mekah. Yang mana pada masa itu Nabi Muhammad SAW itu beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, lalu kemudian beliau berdiri di Bukit Sofa dan memanggil para kabilah-kabilah dari bangsa Quraisy. Nah, di saat seperti itu maka kemudian beliau mengumumkan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya
bagaimana menurut kalian kalau sekiranya aku kabarkan bahwa di balik bukit ini ada musuh yang siap menyerang kalian, apa kalian percaya? Ya, orang-orang Quraisy mengatakan, ya percaya, kami tidak pernah mendapati Anda sebagai seorang berdusta. Akan tapi kemudian Nabi Muhammad menyatakan bahwasanya aku akan menyampaikan hal yang lebih besar daripada itu, yaitu tentang adanya neraka dan surga nantinya di hari kiamat. Maka mendengar hal itulah kemudian langsung seketika paman beliau yaitu Abu Lahab itu ya segera istilahnya itu apa? Membantah dan tidak terima dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Ya, Abu Lahab sampai mengatakan, alihada jama'tana, apakah hanya karena masalah ini kamu mau mengumpulkan kita semuanya? Jadi apa yang disampaikan Nabi Muhammad tentang adanya surga, adanya neraka itu dianggap sebagai sesuatu yang remeh, tidak penting menurut Abu Lahab. Tapi para jemaah, sebelum kita ke situ, yang jenengan pahami semua kira-kira Abu Lahab ini sebelum turunnya surat Al-Masad ini, kira-kira orangnya itu baik nggak dengan Rasulullah SAW? Sangat baik, ya, sangat baik. Jadi sejak kelahiran Rasulullah SAW itu dikenal Abu Lahab ini sangat suka dengan Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi. Bahkan sebagai buktinya, saking senengnya itu ya, putranya Abu Lahab itu dinikahkan dengan putrinya Rasulullah. Dan itu bukan yang satu, dua. Jadi besanan dua kali. Kenapa ya? Nah, jadi Abu Lahab dengan Rasulullah itu besanan dua kali. Bukan sekali, dua kali. Ini kan menunjukkan saking ya senangnya kan gitu kan, sampai dua kali besanan seperti itu. Yang mana anaknya Abu Lahab itu ada yang namanya Utbah, ya, dan juga ada yang namanya Utaibah. Nah, keduanya ini yang menjadi menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Yang putri dari Rasulullah itu yang menikah itu ada Ummu Kulsum dan Ruqayyah, ya. Ummu Kulsum dan Ruqayyah itu yang dinikahi, yang menjadi menantunya Abu Lahab. Nah, dari situ kan sudah bisa tergambar ya bagaimana hubungan baik antara keduanya ya, antara Nabi Muhammad dan Abu Lahab gitu. Akan tetapi kemudian ketika turun surat ini ya, ketika Nabi Muhammad mengumumkan kepada orang-orang Quraisy agar mereka beriman, ya, maka Abu Lahab menjadi orang yang pertama kali menyatakan ketidakpercayaan kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan menyatakan permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemudian disitulah Abu Lahab, kan sebenarnya Abu Lahab itu secara fisik memang orangnya itu ya dari bangsawan kan, bangsawan Quraisy kan gitu. Pamannya Nabi dari Bani Hashim kan itu. Jadi ya orangnya ya gagah, besar gitu kan, putih kulitnya, cakep gitu kan. Dan kenapa kemudian dia dikenal dengan Abu Lahab? Karena ketika marah gitu kan, ya wajahnya itu memerah seperti api gitu kan. Ya, sehingga dikenal sebagai Abu Lahab. Ya, secara masyarakat sana pun juga mengenal sebagai Abu Lahab gitu. Jadi seperti itu aslinya. Jadi memang dia seorang yang bangsawan dan seorang kaya, ya, pengusaha juga. Ya. Nah, lalu kemudian ketika dia tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad SAW dan bahkan memusuhi Nabi Muhammad SAW, ya, maka kemudian ini juga diikuti oleh istrinya. Istrinya itu namanya Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamil itu juga ibunya yang cakep gitu ya, baik gitu.
tapi ternyata kelakuannya tidak baik, tidak sesuai dengan namanya. Ya, bahkan istrinya Abu Lahab ini ketika turunnya surat ini, kan di dalam surat ini kan kalau kita baca ya di dalam suratnya, kan di situ Allah berfirman, tabbat yada abi lahabiu wa tab. Ya, sungguh binasa ya kedua tangan Abu Lahab, dan sungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan juga apa yang telah ia usahakan. Sayasla narang dzata lahab. Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya itu juga sebagai pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum min masad. Di lehernya ada tali yang terbuat dari sabut. Nah, ini kan menceritakan kepada kita tentang ya bagaimana Allah memastikan binasanya Abu Lahab dan juga istrinya. Maka turunnya ayat ini yang menjadikan istri juga tidak terima, emosi juga, marah kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga setelah turun surat ini, ya, istrinya itu membawa potongan batu yang tajam gitu, lalu dia datang ke Masjidil Haram mau memukul Nabi Muhammad SAW dengan batu itu, sehingga saat dia masuk di Masjidil Haram, dia mendapati ada Abu Bakar di sana. Dia bertanya, mana sahabatmu itu? Abu Bakar diam aja, padahal saat itu Abu Bakar sedang bersama Nabi Muhammad. Tetapi Ummu Jamil tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemudian setelah marah-marah kemudian dia pergi karena tidak melihat Rasulullah di situ. Maka kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah," gitu kan, "bukankah dia tidak melihat Anda gitu kan? Apakah dia tidak melihat Anda gitu?" Ya, maka Rasul menjelaskan bahwasanya Allah telah membutakan dia dariku. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemarahan si wanita ini. Nah, apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ya, tidak berhenti sampai di situ. Abu Lahab dan juga istrinya ini setelah itu kemudian apa? Memaksa kedua putranya untuk menceraikan istri-istrinya atau menceraikan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan benar saja, ya, karena mereka sama si Abu Lahab sampai ya mengatakan ya tidak akan menganggap anak lagi kalau tidak mau menceraikan istrinya, ya maka kemudian mereka berdua menceraikan ya istrinya atau menceraikan putri-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Ummu Kulsum itu diceraikan oleh Utaibah dan Ruqayyah itu kemudian diceraikan oleh Utbah. Dan keduanya ini nantinya ya Ummu Kulsum dan Ruqayyah ini ya menjadi istri dari Utsman bin Affan gitu ya. Tapi dalam waktu yang berbeda. Setelah satunya meninggal kemudian baru dinikahi yang satunya lagi. Ya. Nah, ketika Abu Lahab menyuruh putranya untuk menceraikan putri Rasulullah SAW itu, maka si Utaibah ini berkata kepada bapaknya, ya, bahwasanya dia akan melaksanakan perintah bapaknya dan akan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceraikan putrinya. Sehingga dia mengatakan saat itu, dan kemudian dia mengatakan kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, aku kufur ya dengan bintang apabila ia terbenam." Ya, lalu kemudian Utaibah ini meludahi wajah Rasulullah SAW, mertuanya diludahi, dan kemudian menceraikan istrinya, yaitu putri Rasulullah SAW. Maka mendapati perlakuan yang seperti ini, Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, binasakanlah dia dengan anjing dari anjing-anjing." Ini doanya Rasulullah.
Ketika si Utaibah dan bapaknya Abu Jahal ini mendengar doanya Rasulullah seperti itu, percaya nggak kira-kira? Hah? Percaya, percaya. Jadi inilah termasuk ya diantara mukjizat Nabi SAW kan diberikan pertolongan ya dari musuh-musuhnya kan, menjadi musuh takut meskipun sejarak jauh perjalanan 1 bulan itu sudah takut musuhnya. Jadi meskipun mereka itu tidak mau percaya, tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ketika didoakan keburukan ini percaya, karena mereka yakin bahwasanya apa yang disampaikan Nabi Muhammad nggak pernah bohong, nggak pernah dusta. Ya termasuk kan juga di perang Badar itu kan juga ada kan, yang tokoh Quraisy yang kena doanya Nabi Muhammad itu kan, ya dia sebenarnya nggak mau berangkat perang, tapi karena dipaksa sama Abu Jahal kan berangkat juga gitu kan, akhirnya terbunuh juga di Badar kan gitu. Ya. Jadi inilah doanya Rasulullah. Dan benar setelah itu karena percaya dengan doa Rasulullah, kemana-mana ini Abu Lahab selalu memerintahkan pengawal untuk mengawal si Utaibah. Harus ada pengawalnya. Dan si Utaibah sendiri selalu merasa ketakutan. Jangan-jangan ada anjing yang menyerang. Terus ketakutan seperti itu. Hingga kemudian ya suatu hari saat dalam perjalanan menuju ke ke Syam, ya kan berdagang kan menuju ke Syam gitu kan. Maka di suatu malam ya tiba-tiba ada seekor singa yang menyerang rombongannya itu, dan singa ini hanya mengincar Utaibah saja, dan tewaslah ya si Utaibah ini diacak-acak sama singa itu, dan tidak menyerang yang lainnya. Jadi itu termasuk doanya Rasulullah SAW. Ya. Nah, maka si Utaibah tewas. Adapun ya anak Abu Lahab yang lain, ya seperti Utbah, tadi kan juga termasuk menantu Rasulullah kan. Dia juga masih punya saudara lagi yang lain, ya namanya Mu'attab. Ya Mu'attab itu kedua-duanya masuk Islam. Saat Fathu Makkah, ya kedua-duanya masuk Islam. Taib ya, ala kulli hal, jadi itu tadi bagaimana permusuhannya Abu Lahab dan istrinya juga kepada anaknya yaitu Utaibah itu. Lalu kemudian sepanjang perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW itu si Abu Lahab dan istrinya ini terus mengganggu. Ketika datang rombongan-rombongan yang ke Mekah untuk ibadah haji atau Rasulullah kan selalu mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah, masuk Islam kan itu. Tapi dari belakangnya pamannya ini Abu Lahab ini, dia mengatakan, saya pamannya, jangan percaya dengan omongan bocah ini, sambil dilempari dengan batu. Nah, gimana kira-kira? Orang mau percaya nggak seperti itu? Pamannya sendiri yang tokoh orang Mekah itu kan, itu nggak percaya dan mengatakan kepada orang-orang jangan percaya dengan omongan dari Nabi Muhammad. Subhanallah, itu omongannya Abu Lahab berapa tahun? 1447 tahun yang lalu gitu ya. Sekarang pun ada orang yang ngomong seperti itu. Ya, orang-orang kafir pun ketika disampaikan ajaran Muhammad, dia mengatakan, buat apa percaya pada orang yang pamannya sendiri nggak percaya? Tokoh di sana orang terpercaya, terpandangannya nggak percaya. Kok diikuti gitu? Orang goblok yang mengikuti gitu. Ada orang sekarang yang ngomong seperti itu. Jadi omongannya Abu Lahab sampai sekarang pun masih dipakai. Ya. Terus ya pernah juga Abu Lahab itu ya melempar batu kepada Rasulullah gitu kan. Bahkan sempat mengancam akan menimpakan batu besar kepada Rasulullah. Tapi ketika dia mau melaksanakan itu, dia tidak bisa bergerak gitu. Sehingga kemudian dia ketakutan. Nah, dia juga menyakiti Rasulullah SAW, misalkan kan rumahnya itu berdekatan antara Abu Lahab dengan Rasulullah, itu rumahnya berdekatan, tidak jauh gitu kan. Nah, sehingga pernah Abu Lahab ini melempar kotoran manusia atau kotoran najis itu ke rumahnya Rasulullah, sehingga Rasulullah mengatakan, ya tetangga mana yang kelakuannya seburuk ini gitu kan. Termasuk juga Rasulullah itu kan punya kebiasaan kalau malam beliau itu berangkat ke Masjidil Haram untuk sholat malam. Nah, malam hari kan gelap.
Tetapi istrinya Abu Lahab itu tadi, Ummu Jamil itu, dia itu suka mencari kayu yang berduri, lalu ditabur di jalan yang dilewati Rasulullah SAW supaya Rasulullah kesakitan. Ya itulah yang mereka lakukan. Jadi memang luar biasa. Padahal dari orang yang sangat dekat gitu kan, tapi begitu kemudian ya Allah turunkan kepada mereka ya hidayah seperti itu, mereka menjadi orang yang sangat-sangat memusuhi hidayah itu. Nah ini menunjukkan pentingnya para jamaah bahwasanya hidayah itu sebenarnya kan mahal, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang paling dekat dengan Rasulullah, ya, pamannya langsung, orang yang paling sayang kepada Rasulullah. Jadi gini para jamaah, dari surat surat Al-Ahzab ini, kita bisa mendapat pelajaran bahwasanya hidayah Islam itu ini memang hidayah yang hak, hidayah yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bisa? Iya. Karena Rasulullah SAW ketika menyampaikan ajaran ini bukan karena Rasulullah itu ingin mendapatkan kedudukan, bukan ingin menjadi penguasa, bukan ingin menjadi orang yang paling kaya, tidak. Ya. Tetapi beliau menyampaikan ini karena memang menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Bahkan pamannya Nabi yang mendapati masa Islam itu kan ada 4, ya ada 4 kan. Jadi bapaknya Nabi Abdullah itu kan punya 10 saudara laki-laki, ya yang sampai menjumpai masa Islam itu ada 4. Ada 4. Nah dari keempat paman ini, ya itu terbagi menjadi tiga kelompok lah gitu. Kelompok yang pertama yaitu mereka yang beriman, masuk Islam dan membela Nabi Muhammad SAW. Siapa dari paman Nabi yang masuk Islam? Bukan Abu Sufyan. Hamzah, ya Hamzah bin Abdul Muthalib, dan satunya lagi siapa? Abbas bin Abdul Muthalib. Ya bapaknya Abdul bin Abbas, ya sahabat Abdul bin Abbas. Nah, ini keduanya masuk Islam. Ya. Yang jelas kalau Hamzah ya kita tahu lah ya bahwasanya masuk Islamnya Hamzah juga luar biasa kan. Ya sebenarnya bukan karena mempercayai kebenaran ajaran Nabi Muhammad, tapi karena fanatisme keluarga saja awalnya gitu kan. Karena Abu Jahal itu mencaci maki Rasulullah SAW dengan caci makian yang melampaui batas gitu kan. Sehingga ketika mendengar itu muncullah emosi dari Hamzah ini. Dan Hamzah ini terkenal sebagai sahabat yang luar biasa ya, sebagai orang Quraisy yang luar biasa. Jadi 2 orang, Hamzah sama Umar, ini dua-duanya luar biasa. Jadi kalau dikenal itu sebagai orang yang sangat kuat. Kalau orang berburu, biasanya kan berburu kijang, berburu kelinci kan gitu ya. Tapi keduanya ini, Hamzah sama Umar ini kalau berburu singa. Sendirian berburunya. Jadi ketika pulang itu bawa singa gitu. Saking hebatnya itu. Nah, maka ketika dia saat pulang dari berburu, mendengar kabar Rasulullah dicaci maki, maka dia membela dan menyatakan dia sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad tanpa sadar gitu kan. Karena sebagai sosok yang laki-laki yang gentle, maka dia mempertanggungjawabkan ucapannya hingga membela Nabi Muhammad, dan beliau syahid di medan Uhud ya. Di Uhud. Nah, ini luar biasa ya, Hamzah. Terkenal sebagai singanya Allah gitu. Baik. Lalu yang kedua tadi Abbas ya, Abbas itu juga masuk Islam. Nah, lalu yang ketiga, kelompok yang kedua, ya di antara pamannya itu ada yang hidup di masa Rasulullah, lalu kemudian menolong Rasulullah SAW, akan tapi tidak mau masuk Islam sampai meninggal. Siapa itu? Abu Thalib. Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Dan kita tahu bagaimana pembelaan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW dengan pembelaan yang luar biasa, sampai ketika
diisolasi aja, itu ikut di sana gitu, membela. Dan Rasulullah SAW itu tidak pernah mendapatkan gangguan fisik selama pamannya ini masih hidup, Abu Thalib masih hidup. Baru kemudian setelah pamannya meninggal, orang-orang Quraisy berani mengganggu secara fisik kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kecuali tadi pamannya Abu Lahab itu ya, yang sudah dari awal mengganggu secara fisik kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian yang ketiga, ya paman yang tidak mau masuk Islam dan memusuhi ya Islam, yaitu Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza ya. Tapi kemudian ya dikenal tadi dengan sebutan Abu Lahab gitu ya. Karena ya tadi kita sudah jelaskan tentang sifatnya yang seperti itu, dan itu ya Allah Subhanahu wa taala pun tidak mau menyebut penghambaan kepada yang lain kan dalam Al-Qur'an, maka disebutkan sebagai Abu Lahab. Nah, baik, itu bagaimana kemudian Abu Lahab ya memusuhi Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika turun tadi surat Al-Mahzab itu kan gara-garanya ketika Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan tadi ya bahwasanya akan ada nanti di akhirat, akan ada surga, akan ada neraka gitu kan. Maka Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad, binasa engkau wahai Muhammad, alihada jama'tana, apakah hanya karena masalah ini engkau mengumpulkan kami? Maka Allah menjawab dengan firman-Nya, ya tabbat yada abi lahabyu wa tab. Jadi binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan dia benar-benar akan binasa. Yang dipilih di sini adalah kedua tangan. Kenapa? Ya karena kedua tangan ini kan ya anggota badan yang paling banyak ya kita gunakan dalam beraktivitas kan. Ya kita mengambil, kita memberi, kita memegang, kita beraktivitas itu banyak sekali menggunakan tangan. Ya. Maka dijadikan simbol sebagai simbol kebinasaan dari Abu Lahab di situ. Dan penyebutan lakopnya atau istilah sebutan Abu Lahab ini memang ya sesuai dengan apa yang terjadi pada diri Abu Lahab ya. Yang bahwasanya nanti dia di akhirat juga akan menjadi penghuni neraka yang berkobar nyalanya gitu. Nah, Allah sebutkan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma di sini dalam bahasa Arab itu bisa bermakna ma sebagai istifhamiyah atau sebagai pertanyaan. Apakah yang bisa bermanfaat bagi dia? Apakah akan memberikan manfaat bagi dia hartanya dan juga apa yang dia usahakan? Kira-kira bermanfaat enggak? Jawabannya tidak. Maka di sini juga ma juga bisa bermakna ma nafiyah. Ya, tidaklah bermanfaat baginya apa hartanya dan juga apa yang telah dia usahakan. Sehingga kedua makna ini ya saling berkaitan gitu kan. Antara ma istifhamiyah dan ma nafiyah itu. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita tahu tadi bahwasanya Abu Lahab termasuk bangsawan, termasuk pengusaha, orang kaya, tokoh terpandang, ya, kemudian dihormati dari keluarga yang terpandang. Tetapi apakah semua itu ada manfaatnya? Ya, kalau di dunia itu mungkin sangat bermanfaat kan gitu ya. Kalau sekarang itu ya bisa dikatakan dengan ordal kan gitu ya. Kalau orang punya ordal kan urusan jadi gampang kan gitu ya, lancar gitu ya. Nah, akan tapi nanti di akhirat nggak berlaku itu. Kalau orang dengan kekayaannya, ya mungkin dia bisa mendapatkan banyak manfaat kan, sakit bisa berobat gitu kan, pengen apa bisa beli. Nah, namanya orang kaya kan gitu ya. Ya. Akan tapi ketika di akhirat, apakah itu bermanfaat atau tidak bermanfaat? Ya. Allah menyatakan yaumala yang faun malun wala banun, ya, bahwasanya di hari kiamat itu nggak bermanfaat lagi harta maupun anak-anak itu. Lah di sini Allah juga menyebutkan tentang keadaan Abu Lahab, ma'aghna anhu maluhu, hartanya tidak bermanfaat bagi dia. Wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Usahanya termasuk ya segala macam bentuk usaha, jabatannya, pengaruhnya,
ya, termasuk juga tadi hartanya, usahanya, ya, lalu kemudian juga keturunannya, karena keturunan juga bagian dari usaha kan. Itu semuanya tidak akan bermanfaat bagi dia nanti di hari kiamat. Kenapa nggak bermanfaat? Allah nyatakan saya selana rongga talhat. Nah, dia pasti akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Kata sa di sini, sa itu kan bermakna akan. Ya, sa itu bermakna akan, sin, huruf sin itu. Akan tapi ketika Allah menggunakan sin ini dalam lafaz yang Allah gunakan, maka maknanya ini menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi dan dalam waktu dekat. Ya. Beda dengan saufa. Saufa itu yang agak lama, agak jauh gitu. Maknanya sama akan gitu. Tapi kalau saufa itu lebih jauh daripada sa. Sa itu segera. Ya. Segera akan terjadi. Jelas sebutkan di sini bahwasanya Abu Lahab akan segera masuk ke dalam api neraka. Dan memang benar ya bahwasanya sejak turunnya surat ini nggak lama kan kemudian Abu Lahab itu meninggal nanti. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan sa, ya, berarti ini menunjukkan bahwasanya janji Allah atau ancaman Allah kepada Abu Lahab ini benar-benar akan segera terjadi. Ya. Meskipun kita diberikan umur panjang di dunia para jemaah, ya, meskipun kita memiliki umur panjang di dunia, bahkan ditambah dengan alam barzah, alam kubur gitu kan. Kalau Abu Lahab itu meninggal kan sudah tahun berapa ya? Tahun kedua Hijriah ya. Tahun kedua Hijriah itu. Nah, sampai sekarang berarti kan sudah 1445 tahun gitu ya di dalam alam barzahnya gitu. Ya, tetap saja itu nanti sampai hari kiamat itu akan terasa sebagai sesuatu yang pendek, sesuatu yang singkat. Ya ibaratnya itu kan seperti kalau misalkan jenengan tidur gitu kan, ya lalu terbangun, meskipun di dalam tidur itu udah mimpi macam-macam, terbangun kan juga, oh ternyata kok baru saja kayak gitu. Nah jadi Allah menyatakan bahwasanya ka'annahum yauma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Jadi mereka itu seakan-akan saat mereka melihatnya hari yang dijanjikan kepada mereka, yang diancamkan kepada mereka itu, mereka tidaklah tinggal di dunia ini kecuali sekejap dari waktu siang. Jadi sebentar saja mereka merasakan hidup di dunia ini, cuma sebentar. Ya, jadi kehidupan dunia itu meskipun kita berumur panjang dibandingkan dengan kehidupan sangat pendek, sangat pendek. Maka dari sini para jemaah, ya kita manfaatkan ya waktu yang pendek ini untuk mengumpulkan bekal yang sebaik-baiknya untuk kehidupan di akhirat kelak. Nah Allah sebutkan di sini saya selana rongga talahab. Bahwasanya Abu Lahab itu dalam waktu dekat dia akan merasakan ya masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Wamra'atuhu hamma latal hatab, dan istrinya ya tadi sudah kita sebutkan dia disebut sebagai hamma latal hatab. Ini ada dua bacaan, bisa hamma lata dan hamma latu ya. Yang maknanya bahwasanya kata hammalah ini sebagai bentuk sighah mubalaghah, berarti banyak sekali, sering sekali dia mengumpulkan kayu bakar lah gitu ya, kayu bakar atau kayu yang berduri tadi. Jadi mungkin sekali atau dua kali. Dan secara maknawi ya termasuk di antara maknanya bahwasanya ini ungkapan karena memang perbuatan dari istrinya Abu Lahab ini, dia termasuk sebagai seorang yang suka menjadi provokator dan tukang adu domba. Jadi kan namanya provokator, mengadu domba itu kan ya membakar gitu ya, membakar ya apa yang tidak semestinya dibakar gitu. Jadi dia suka mengadu domba, ya suka istilahnya ya itu tadi, suka mengompori orang-orang untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Selain juga perbuatannya sendiri, dia juga mencari kayu-kayu berduri untuk mencangkiti Rasulullah SAW. Nah, lalu kemudian Allah menutup dengan firman-Nya, fi jidha hablum min masad. Di lehernya itu ada tali yang terbuat dari sabut. Ini sebagai bentuk ya
Allah Subhanahu wa taala ya menghinakan dia. Karena di antara perbuatan dia ini, perbuatan istrinya Abu Lahab ini, dia itu ketika memusuhi Nabi Muhammad SAW, dia itu punya kalung yang permata. Kalung permata kan mahal. Dia bersumpah bahwasanya kalung yang sangat mahal ini akan dia gunakan untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemudian ya Allah ganti dengan kalung dari dari sabut ini, dan kemudian akan menyeret dia nanti ke neraka. A'udzubillahi min dzalik. Nah, dari sini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bisa melihat ya dengan apa yang dimiliki oleh Abu Lahab dan juga istrinya ini. Istrinya ini sebenarnya kan juga termasuk dari kalangan bangsawan Quraisy, ya, bukan orang rendah, orang hina, tapi pemikirannya itu begitu rendahnya seperti itu. Nah, sehingga dari penjelasan Marwah, kenapa kemudian Abu Lahab dan juga istrinya ini yang sebelumnya itu begitu ya senang dengan Rasulullah, begitu memuliakan Rasulullah sampai menjadi besannya 2 kali, kok kemudian tiba-tiba ketika diajak menyembah kepada Allah itu kok begitu memusuhi? Kenapa seperti itu? Ya, ternyata dijelaskan para ulama bahwasanya di antara sebabnya adalah Abu Lahab ini dia adalah orang yang sangat-sangat mengagungkan berhala. Jadi kecintaannya kepada berhala itu jauh mengalahkan daripada kecintaan yang lainnya, termasuk kecintaan kepada ya besannya, bahkan keponakannya Nabi Muhammad SAW. Jadi sehingga ketika disuruh meninggalkan berhala ini dia muntah gitu, gak akan terima sama sekali seperti itu. Nah, ini diantara sebabnya kenapa dia begitu memusuhi Rasulullah SAW. Nah, maka ini juga para jamaah, ini kan juga kaidah yang disampaikan oleh para ulama ya. Kalau kita ya mencintai sesuatu selain Allah, melebihi daripada cinta kita kepada Allah, maka cinta itu akan menjadi dapat siksaan buat kita. Apapun yang kita cintai. Apakah kita mencintai keluarga kita lebih daripada cinta kepada Allah, maka kita akan tersiksa dengan hal itu. Apakah kita mencintai harta kita melebihi cinta kepada Allah, kita akan tersiksa dengan itu. Apakah kita mencintai jabatan kita lebih daripada cinta kepada Allah, ya maka itu akan menjadi siksaan bagi kita. Ya, maka disinilah bahwasanya termasuk pentingnya kita mendudukan ya posisi cinta kita, bagaimana kita mencintai sesuatu, ya apakah itu lebih kita cintai daripada Allah atau tidak. Ya, ukurannya gimana? Ukurannya ya kalau kita mendapati apa yang Allah perintahkan, ya kita mendudukan mana? Apakah kita dudukan perintah Allah ataukah kita dudukan yang kita cintai? Kalau Allah kita kalahkan, berarti ya itulah yang kemudian cinta kita melebihi dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian para jamaah, nah di sini termasuk di antara contoh yang Allah sebutkan kepada kita di dalam Al-Qur'an tentang adanya pasangan yang sama-sama kompaknya. Ya, kompak untuk apa? Menjadi ahli neraka. Ya. Sebenarnya gitu kan. Kalau kita lihat ketika Abu Lahab dan istrinya mendapati surat ini misalkan seperti itu, ya kan bisa saja kemudian ketika dia pengen menunjukkan tentang bohongnya Quran gitu ya, dia kan bisa jauh, itu Quran nggak benar, saya sekarang masuk Islam, itu kan bisa kan? Tapi kenapa itu nggak dilakukan? Ya karena memang Quran itu pasti benar, tidak mungkin salah. Sampai mati pun mereka juga tidak masuk Islam, Abu Lahab dan istrinya. Ya. Jadi ini contoh keluarga ya yang suami istri sama-sama ahli neraka. Ada nggak contoh keluarga yang lain misalkan suaminya ahli surga, istrinya ahli neraka? Ada nggak? Ya, keluarganya siapa? Ya, keluarganya Nabi Lut. Nabi Lut itu suaminya ahli surga, istrinya ahli neraka. Terus kemudian kalau suaminya ahli neraka, istrinya ahli surga, Firaun, ya. Firaun itu suaminya ahli neraka, istrinya ahli surga. Kalau suaminya ahli surga, istri dan anaknya ahli neraka, Nabi Nuh, ya, suaminya ahli surga, istri dan anaknya ahli neraka. Kalau bapaknya ahli neraka, anaknya ahli surga, Nabi Ibrahim, ya. Jadi bapaknya itu ahli neraka, anaknya ahli surga. Nah dari sini ya tentu kalau kita melihat yang sama-sama ahli surga
yaitu mereka orang yang beriman kan gitu ya. Orang beriman maka nanti akan dikumpulkan di surga. Yang orang tuanya beriman, anaknya beriman, maka dikumpulkan di surga nanti. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian ya. Amin. Nah, dari apa yang Allah contoh-contohkan dalam Al-Quran seperti itu, ini kan menunjukkan bahwasanya ya, hubungan kekeluargaan, termasuk juga tadi kan Nabi Muhammad dan paman-pamannya itu kan, ada keponakannya yang ahli surga, pamannya ahli neraka kan itu ya. Jadi kekerabatan itu tidak menjamin bahwasanya itu nanti akan menjadi penyelamat di akhirat. Tidak menjamin itu. Ya. Nah, dari sini juga kemudian menjadi hal yang penting juga yang patut kita perhatikan ya, para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kan sering sekarang itu orang-orang itu mengatakan bahwasanya ya bagaimana istri itu kan tergantung suaminya gitu ya. Kalau suaminya baik, istrinya akan baik gitu. Kira-kira benar nggak seperti itu? Ya sebenarnya masing-masing tanggung jawabnya kan gitu ya. Ya kayak tadi misalkan siapa? Firaun, baik nggak ya? Firaun baik apa enggak? Atau jahat? Jahat, istrinya baik kan? Istrinya ahli surga kan gitu kan? Nah seperti itu kan juga menunjukkan bahwasanya ya keburukan suami tidak berpengaruh kepada kebaikan istri kan? Nah jadi ya sebenarnya masing-masing kita tuntutannya kita adalah harus menjadi baik masing-masing. Apakah suami juga harus menjadi baik? Ya meskipun istrinya mungkin kurang baik kan, seperti Nabi Nuh, Nabi Lut gitu kan, tetap harus baik. Gitu. Istri pun demikian, kalau mendapati suaminya kurang baik, tetap istri menjadi istri yang baik. Ya. Bahkan kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW kan dijelaskan bahwasanya ya para istri itu ya ungduri kaifa anti minhu. Perhatikanlah bagaimana kedudukanmu kepada suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suami itu bisa menjadi penentu surga dan nerakanya istri. Nah, maka ini juga penting bahwasanya istri itu harus bisa memposisikan diri bagaimana seharusnya dia kepada suaminya. Ya. Karena kalau salah dia bersikap nanti bisa bahaya gitu. Nah, ini juga penting ya bagi para istri ya. Karena sekarang ini kan ya apa ya? Istilahnya statement-statement di medsos itu kan banyak yang kurang pas gitu ya. Sehingga kadang itu ya memang istilahnya surga nerakanya istri itu kan juga tanggung jawab suami gitu ya. Kebaikan istri kan tanggung jawab suami. Tapi ketika memang istri itu tidak bisa diatur sama suami gitu kan, maka ya kemudian suami juga lepas ya dari tanggung jawab seperti itu. Selama suami sudah mengarahkan dengan baik gitu kan, tapi ketika istri juga tidak mau baik ya itu tanggung jawabnya istri gitu. Jadi tidak serta-merta bahwasanya semua yang dilakukan istri itu juga ditanggung oleh suami. Masing-masing akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Tapi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah inilah ya mungkin sedikit yang bisa kita ambil pelajaran dari surat Al-Masad ini atau surat Al-Lahab ini. Ya bagaimana intinya orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW itu ternyata juga termasuk ahli neraka ya. Dan di sini hubungan kekerabatan tidak menjamin ya bahwasanya seseorang itu bisa ya masuk surga hanya karena kerabat. Tapi semua itu tergantung kepada keimanan masing-masing dan juga amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dari sini para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya kita memohon kepada Allah taala bahwasanya agar kita senantiasa diberikan taufik ya, diberikan kemudahan untuk senantiasa taat kepadanya, ya diberikan kemudahan untuk bisa mengisi hari kita dalam ibadah kepadanya dan menjadikan sebab kita semuanya untuk masuk ke surganya kelak. Amin. Kita cukupkan dengan doa karunia majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.